dulu. Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa follow juga sosial media aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Di video kali ini aku mau membahas soal tes seleksi kompetensi dasar CPNS 2021. Sebenarnya aku udah lama membuat contoh-contoh soal ini ya teman-teman, tapi aku bingung mau mulai dari mana. Jadi aku putuskan untuk memulai dari yang paling happening sekarang ini, yaitu tentang radikalisme. Nah, buat kamu nanti yang mau dibuatkan contoh soal apa, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Nanti insya Allah akan aku buatkan. Baiklah, sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, di sini dapat kita lihat bahwa soal anti radikalisme ini masuk ke dalam golongan soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Yang mana untuk jawabannya itu tidak ada yang salah. Semua pilihan jawabannya memiliki bobot nilai masing-masing. Dari yang paling tinggi bobot nilainya 5 sampai yang paling rendah itu 1 bobot nilainya. Jadi tidak ada jawaban yang salah. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, di sini aku mau menjelaskan dulu bahwa anti radikalisme itu bertujuan untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, ini dia soal yang pertama. Lumayan panjang soalnya. Ini teman-teman wajib bisa membaca dengan cepat untuk menghemat waktu, karena waktu pengerjaannya tidak sampai 1 menit setiap soalnya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membiasakan membaca dengan cepat dari sekarang, supaya nanti ketika SKD sudah terbiasa membaca cepat. Oke, kita baca soalnya. Anda adalah seorang pegawai tetap di perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Anda memiliki sahabat yang baik di tempat kerja tersebut. Sahabat Anda selalu ada ketika Anda membutuhkan bantuan. Pada suatu ketika, anggota dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendatangi perusahaan tersebut dan menanyakan keberadaan sahabat Anda. Ternyata, sahabat Anda masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus terorisme. Anda sebenarnya mengetahui keberadaannya. Sikap Anda yang paling tepat adalah... Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, memberikan informasi keberadaan sahabat Anda, walaupun hati Anda terasa berat mengatakannya. Yang B, memberikan informasi keberadaan sahabat Anda agar sahabat Anda menyadari bahwa perilakunya salah. Yang C, tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda karena ingin menjaga hubungan baik persahabatan Anda. Yang D, tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda karena ingin menyadarkan sahabat Anda sendiri. Yang E, memberikan informasi keberadaan sahabat Anda dengan terpaksa. Nah, silahkan teman-teman menjawab pilihannya. Nanti setelah ini akan kita bahas. Silakan teman-teman pause dulu videonya. Oke, sudah teman-teman. Baik, langsung kita bahas ya. Di sini, walaupun yang menjadi DPO kasus terorisme adalah sahabat baik Anda harus mengatakan yang sebenarnya dan memberitahukan keberadaan sahabat Anda. Karena kasus terorisme tidak dapat dianggap remeh, bisa membahayakan masyarakat banyak hingga menyebabkan korban jiwa. Hal ini juga menyangkut integritas seorang ASN yang harus selalu berkata jujur. Oke, udah jelas ya teman-teman. Jawaban yang paling benar adalah yang B, memberikan informasi keberadaan sahabat Anda agar sahabat Anda menyadari bahwa perilakunya salah. Jadi urutan yang paling benar itu dari jawaban yang B poinnya 5, A poinnya 4, E poinnya 3, D poinnya 2, dan yang terakhir C poinnya 1. Sampai di sini paham ya? Jadi tidak ada jawaban yang salah, semuanya jawabannya benar, hanya saja bobot poinnya ada yang lebih tinggi dan ada yang rendah teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Pertanyaannya adalah, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan baru sebagai anggota dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sebagai anggota badan tersebut, Anda dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme harus mengedepankan aspek pencegahan secara simultan, terencana, dan terpadu untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Pada suatu hari, ada suatu kasus terorisme yang terjadi dan Anda diminta atasan agar segera membentuk tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut. Anda juga dipercaya oleh atasan agar menjadi ketua dari tim khusus tersebut. Padahal, Anda adalah anggota baru yang belum begitu mengenal rekan kerja Anda. Sikap Anda yang tepat adalah... Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, menerima tugas dari atasan tersebut dengan senang hati dan meminta bantuan atasan untuk memilih anggota tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut. Yang B, menerima amanah dari atasan dengan penuh tanggung jawab dan segera menentukan anggota tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut. Yang C, menjalankan amanah dari atasan dengan penuh integritas serta profesional dalam menentukan anggota tim khusus yang menangani aksi terorisme tersebut. Yang D, melaksanakan tugas dari atasan dengan penuh integritas dan segera membentuk dan menentukan anggota tim khusus yang menangani kasus terorisme tersebut. Yang E, melaksanakan amanah dari atasan dengan penuh tanggung jawab, kemudian membentuk tim khusus dengan mempertimbangkan usulan rekan kerja dalam menangani kasus terorisme yang terjadi. Oke teman-teman, di pause dulu videonya, terus kalian pilih jawaban kalian ya. Oke, sudah teman-teman, langsung kita bahas ya. Seseorang dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian seperti jujur dan dapat dipercaya, mempunyai komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, mempunyai prinsip dan nilai-nilai hidup. Nah, kata kunci dari soal ini adalah kata-kata segera, teman-teman. Kasus terorisme ini tidak boleh ditunda-tunda karena berbahaya jika terlambat menanganinya. Dan juga dalam soal ini Anda sudah dipercaya walaupun Anda masih baru, tapi atasan sudah mempercayakan kepada Anda, itu berarti Anda sudah memiliki kemampuan untuk menangani kasus tersebut. Nah, sudah jelas ya teman-teman, kita bisa menebak bahwa jawabannya adalah yang D. Melaksanakan tugas dari atasan dengan penuh integritas dan segera membentuk dan menentukan anggota tim khusus yang menangani kasus terorisme tersebut. Ini adalah jawaban yang paling benar ya teman-teman. Dan untuk urutan poin jawabannya adalah yang D itu poinnya 5, B poinnya 4, C poinnya 3, A poinnya 2, dan E poinnya 1. Oke, lanjut kita masuk ke soal yang ketiga. Narasinya seperti ini. Anda merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informatika. Sebagai pegawai dalam bidang komunikasi dan informatika tersebut, hampir setiap saat selalu berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang kehidupan yang beraneka ragam. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang melaporkan ke perusahaan Anda yang mengatakan bahwa salah satu di antara pegawai yang bekerja di perusahaan Anda telah terpapar paham radikal. Hal ini membuat pimpinan terkejut dan menginginkan untuk segera mengadakan rapat internal bagi semua pegawai di perusahaan tersebut. Besok pagi akan diadakan sebuah diskusi dan semua pegawai diminta untuk memberikan usulan terkait isu radikal yang masuk ke perusahaan Anda. Sikap Anda yang tepat adalah... Baik, kita lihat satu persatu opsinya. Yang A, memberikan usulan jika berita tentang pegawai yang terpapar radikal terbukti, perusahaan harus segera memberhentikan pegawai tersebut tanpa melihat seberapa tinggi jabatannya. Yang B, mengusulkan adanya jadwal rutin siraman rohani untuk semua pegawai agar mereka tidak terpapar paham radikalisme. Yang C, mengusulkan agar mencari pegawai yang terpapar radikal tersebut, kemudian melaporkan ke pihak yang berwenang mengatasi masalah tersebut. Yang D, memberikan usulan
agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Lalu kemudian yang terakhir, yang E, yaitu mengusulkan agar perusahaan tidak terburu-buru mencari pegawai yang diduga terpapar paham radikal, karena bisa saja berita tersebut hoaks. Silahkan teman-teman di pause dulu, yang mana menurut teman-teman yang jawabannya paling benar. Oke, sudah. Baik, langsung kita bahas ya. Pada soal ini ada kaitannya dengan berita hoaks. Ketika mendengar adanya laporan atau berita yang disampaikan oleh seorang lain dan orang tersebut juga belum jelas siapa, semestinya kita tidak boleh langsung percaya. Akan tetapi kita harus mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenaran berita tersebut. Kalau berita tersebut benar, maka barulah kita bisa melakukan suatu tindakan. Nah, oke, sudah terlihat ya teman-teman, jawabannya sudah bisa kita tebak. Oke, jadi jawabannya yang paling benar adalah opsi yang D. Memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Untuk pilihan yang D itu poinnya 5, lalu yang E poinnya 4, yang C poinnya 3, yang A poinnya 2, dan yang B poinnya 1. Oke teman-teman, gimana menurut kalian soal radikalisme ini? Silahkan komen di bawah ya. Kalau ada yang mau ditanyain juga silahkan komen di bawah. Terus kalau kalian pengen aku buatin penjelasan tentang soal-soal SKD yang lain, kalian juga bisa komen di bawah. Nanti insya Allah akan aku buatin video-videonya. Dan kalau merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, supaya kalian juga bisa membantu teman-teman kalian yang sedang mencari referensi tentang soal-soal radikalisme. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.